Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel dan Bumi Mojopahit Galeri Gudangnya Pusaka Berkualitas. Sobat, di sini sebelum saya ajak Anda untuk melihat dari pusaka yang baru saja saya dapatkan. Ini sebenarnya ada satu pusaka dan satunya lagi adalah berbentuk pesi kurung. Kemarin saya mendapatkan pesi kurung itu sudah termahar, keduanya sudah laku. Jadi saya mendapatkan satu lalu termahar, dan saya mendapatkan lagi dan termahar juga. Dan ini saya baru saja mendapatkan dari satu orang. Jadi saya mendapatkan dari beliau itu satu keris dan juga satu pesi kurung, sobat. Tapi sebelum saya tunjukkan kepada Anda, di sini saya ingin memberitahukan bahwasanya beberapa waktu ini banyak sekali yang bertanya kepada saya. Jadi bertanya entah itu lewat dari chat WA atau dari Instagram, ataupun juga yang banyak yaitu dari komentar di video-video saya. Nanti di sini nanti mungkin di video berikutnya akan saya buatkan video khusus seputar tanya jawab dunia Tosan Aji. Nanti Anda yang sudah bertanya kepada saya itu nanti akan saya screenshot, akan saya jawab satu persatu. Kita kupas bersama-sama gitu, sobat. Kenapa? Mungkin gini, terkadang untuk di pertanyaannya itu mungkin memang biasa bagi kebanyakan orang atau bagi orang yang sudah menggeluti dunia Tosan Aji yang lama. Mungkin pertanyaan seperti itu kok ditanyakan, apakah tidak tahu? Jangan seperti itu. Karena apa? Karena untuk yang masih pemula gitu, alangkah baiknya memang kalau memang tidak tahu itu ditanyakan, sobat. Saya sangat mengapresiasi seperti itu. Dan juga apa yang menjadi tayangan saya itu ada imbal baliknya. Ada imbal baliknya berarti tontonan di saya ini menjadi sebuah mungkin bisa menjadi sebuah acuan atau menjadi sebuah referensi bagi Anda yang saat ini gitu menggeluti dunia Tosan Aji. Dan hal-hal tersebut, sobat, itu menjadi sebuah pemicu semangat tersendiri bagi saya untuk terus melakukan membuat konten-konten setiap hari. Kemarin itu ada yang bertanya, Mas, ini kok sampai 6 hari nggak bikin video, ada apa, apakah sakit? Ya saya memang sakit, sobat. Kemarin itu memang saya sakit dan juga anak saya sedang opname. Jadi saya sakit, anak saya pun juga opname. Jadi itulah kenapa saya tidak bisa membuat video. Jadi 6 hari, sekitar 6 hari atau 7 hari gitu loh. Dan juga kalau seumpama kapan hari itu saya tidak sakit, maka meskipun anak saya waktu itu diopname, saya akan terus membuat video. Tapi berhubung saya pun juga ikut sakit, akhirnya tidak bisa membuat video. Bagi para penonton saya itu ada yang menontonnya itu setiap hari, sobat. Jadi gini, biar dia itu tidak ketinggalan dari channel-channel saya. Jadi karena apa? Karena biasanya, sobat, dari video-video saya itu saling berkesinambungan. Jadi antara video yang satu dan yang satunya lagi itu saling terkait. Jadi antara video yang sekarang dengan yang kemarin dan juga yang besok biasanya itu bersambung. Nah, itulah kenapa ada yang saya tidak mau pengennya itu terus gitu loh. Pengennya terus melihat channelnya Mas Tony. Jadi nggak sampai terlewati gitu. Saya sangat berterima kasih bagi para pecinta Tosan Aji di Bumi Mojopahit ini yang setia dengan channel saya. Itu seperti itu, sobat. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua ini nanti akan saya tunjukkan kepada Anda pusakanya seperti apa. Jadi pusaka ini bisa dikatakan jadi gini ya. Kemarin itu ada salah seorang rekan Tosan Aji itu tak lihat pusakanya bagus gitu. Pusakanya bagus dan memang pusaka ini kalau dari keterangannya dia adalah HB5. Jadi pusakanya ini adalah estimasi tangguhnya HB5. Nanti seperti apa sih wujudnya akan saya tunjukkan kepada Anda. Biar saya ini kemarin di video yang lalu kalau Anda melihat ada 4 buah pusaka yang wajib dalam tanda kutip yang wajib dimiliki oleh para pecinta Tosan Aji pemula, yaitu yang pertama adalah brojol, lalu yang kedua tilam sari, yang ketiga tilam upi, dan yang keempat adalah dapur jalak sang tumpeng. Itu adalah 4 buah pusaka yang wajib dimiliki oleh para pecinta Tosan Aji. Wajibnya itu adalah dalam tanda kutip, kalau saya tidak mampu gimana, Mas Tony? Ya nggak apa-apa, nggak masalah itu wajibnya kan dalam tanda kutip. Jadi yang dikatakan wajib dalam tanda kutip di sini adalah sebisanya gitu. Kalau untuk di
para pecinta Tosan Aji pemula yang memang diberikan sebuah kemampuan gitu di dalam budget gitu, alangkah baiknya memahari 4 buah pusaka ini dia punya gitu loh. Jadi tidak tidak harus gitu, harus punya gitu, enggak seperti itu kalau untuk saya gitu loh. Karena bagi saya pribadi segala sesuatu itu jangan dipaksakan. Nah, jangan dipaksakan. Kalau Anda memang suka gitu dan juga Anda kuat memaharinya, silakan Anda mahari, nggak masalah. Tapi kalau Anda suka tapi Anda tidak kuat dalam memaharinya, jangan sekali-kali dipaksakan. Itu kayak gitu. Kalau untuk saya, jangan seperti itu. Jadi sesuatu yang dipaksakan itu nanti pasti ada efek sampingnya, sobat. Entah itu efek sampingnya seperti apa Mas Tony. Jadi mungkin gini. Keekonomian seseorang itu berbeda-beda, sobat. Jadi jangan sampai Anda karena saking sukanya itu akhirnya membabi buta. Uangnya nantinya akan Anda pergunakan untuk biaya rumah tangga, akhirnya dipakai untuk membeli pusaka. Jangan sampai seperti itu. Saya tidak ingin penonton saya itu dengan keluarganya ada ibaratnya itu bertengkar gara-gara pusaka. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Apalagi mengambil dari uang belanja istri. Makanya kenapa kalau untuk di pusat orang-orang yang masih pemula terkadang ke saya tuh gini, Mas, ini saya pengen sebenarnya memahari pusakanya dari Mas Tony, ya monggo silakan, enggak. Tapi ini saya ini Mas, uangnya masih belum ada, ya nggak usah dipaksakan, jangan dipaksakan Mas. Karena apa? Karena memang gitu, saya pun juga tahu gitu, tingkat dari ekonomi seseorang itu pasti berbeda-beda, itu gitu. Jadi jangan dipaksakan. Kalaupun Anda gini, Mas, saya memang ada katakanlah ini pensiunan gitu, saya pensiunan, saya setiap bulan insya Allah dapat pensiunan saya, tapi saya untuk memahari langsung kepada panjenengan itu kan pusaka yang saya sukai biasanya mungkin maharnya agak mahal ataupun agak saya ketinggian atau saya kok agak berat, jadi saya cicil. Nah seperti itu nggak masalah, sobat. Jadi usahakan memahari pusaka itu kalau sudah uangnya longgar atau uangnya itu sudah sisa dari kebutuhan Anda yang bersifat mendesak. Nah itu seperti itu. Oke, kita akan mereview dari pusakanya seperti apa ini, sobat. Saya mendapatkan 2 dari beliau. Yang pertama adalah Pesi Kurung. Pesi Kurung ini di saya sangat laris ya, sangat laris. Jadi banyak sekali yang ternyata peminatnya dari Pesi Kurung ini, sobat. Nanti kalau Anda pengen tahu, Mas, apa sih Pesi Kurung itu dan juga apa sih daya tua dari Pesi Kurung, silakan Anda tonton di video saya. Saya sudah pernah membuat videonya, bahkan berkali-kali daya tua dari Pesi Kurung. Anda cari di channel saya, pasti ketemu nanti. Lalu yang kedua adalah berbentuk pusaka. Nah ini, sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini sebenarnya untuk di peloannya bagus loh ini ya. Ini kayaknya peloannya ini bagus, tapi untuk di ini pendoknya kayaknya ini adalah pendok biasa. Jadi kalau untuk saya nanti entah ini akan saya ganti warangkanya ataukah seperti apa, tapi yang pasti untuk di pendoknya ini tidak akan dipakai mungkin nanti. Karena pusakanya bagus loh ini. Pusakanya memang bagus, tapi warangkanya tidak mendukung. Jadi orangnya ganteng, orangnya cantik, kalau bajunya itu tidak mendukung kecantikan dan juga kegantengannya itu, maka kelihatannya itu ada yang kurang. Pasti kelihatannya ada yang janggal. Seperti itu. Kita akan melihatnya wujud dari pusakanya ini, sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kemarin kalau nggak salah beliau bilangnya itu dapur jalak kalau nggak salah ya. Nah, tapi kalau saya melihat di sini, ini kayaknya mungkin maksudnya adalah di Jalak Tilam Sari, sobat. Bilanya ini tebal loh ini, tebal banget ini. Karena apa? Karena di bagian tengah bilanya ini dia geger lembut. Jadi ini betul-betul luar biasa. Pusaka ini memang betul-betul luar biasa. Dan kayaknya mungkin pusaka ini adalah pusaka yang mungkin berkualitas memang, sobat. Tapi dari pemiliknya dahulu mungkin pusaka ini tidak dirawat. Kalau saya melihat pusaka ini kayaknya tidak gampang berkarat pusakanya.
karena dari bahannya memang tidak mudah berkarat. Tetapi meskipun katakanlah bahannya itu bagus, pusakanya bagus, tapi kalau tidak dirawat itu pasti ada dampaknya ke pusakanya. Dan saya pun juga kemarin melihat dari koleksinya teman saya gitu, pusakanya itu bagus sobat, Jalak Sangu Tumpeng. Tak lihat itu ternyata pusakanya keropos. Di keterangannya dia itu bilangnya sangat eman, sangat disayangkan, pusaka yang terus menerus dikasih minyak misik hitam. Nah, minyak misik hitam itu minyaknya lengket ya sobat, tapi baunya itu mistik memang. Baunya itu kalau untuk di orang yang suka klinik, suka mistik itu pasti akan suka dengan aroma yang kayak gitu. Tapi saya tidak merekomendasikan kepada para penonton saya. Jadi saya tidak merekomendasikan Anda menggunakan minyak misik hitam, minyaknya lengket. Itu nanti gampang menyerap ini debu-debu, akhirnya kotor dan juga gampang berkarat. Akhirnya seperti itu. Itulah kenapa saya tidak merekomendasikannya. Akan saya tunjukkan kepada Anda seperti apa wujud dari pusakanya ini. Nah, ini nanti akan saya kemungkinan akan saya ganti untuk warangkanya mungkin ya. Karena apa? Karena memang pusakanya bagus, tapi warangkanya kurang mendukung. Akan saya tunjukkan kepada Anda lebih detail seperti apa wujud dari pusakanya. Oke Sobat BMC, kita akan melanjutkan untuk mereview dari dua buah pusaka ini. Meskipun ini Pesi Kurung adalah sebagai sebuah pusaka sobat, ternyata kita akan melihat seperti apa wujud dari Pesi Kurungnya dulu ini sebelum kita melihat dari pusakanya. Nah ini adalah dedernya seperti ini. Nah kita lihat pesinya yang terjebak. Nah kalau Anda melihat di sana, nah ini kalau nggak salah dari keterangan teman saya kemarin untuk di ini tambalannya ini kemarin memakai tambalan apa ya, getah kemenyan atau getah apa gitu loh katanya. Nah lalu saya tanyakan juga, Mas itu untuk di Pesi Kurungnya bekasnya keris apa katanya gitu. Kata teman saya ini dapat dari seseorang Mas, katanya adalah dari Pesi Kurung keris Sangkelat katanya gitu. Nah, apakah Anda melihat ada Pesi Kurung di bagian dalamnya sana? Nah, Pesi Kurung ini bisa dikatakan apa ya, sangat laris sekali di galeri saya. Jadi memang pusaka atau Pesi Kurung ini memang banyak sekali ternyata peminatnya. Oke, kita akan lanjut untuk di pusakanya sobat. Kita akan melihat pusakanya, yaitu pusaka dengan dapur Jalak Tilam Sari. Kalau untuk saya ini adalah dapurnya Jalak Tilam Sari ini sobat. Nah bentuknya seperti ini. Ini memang pusakanya kokoh dan sangat tebal banget ini. Kemarin teman saya bilangnya ini adalah estimasi di HB5 katanya gitu. Nah, pusakanya memang kokoh banget loh ini. Nah untuk di pamornya sobat, ini pamornya kemarin tak lihat pamornya adalah pamor wengkon. Nah di bagian ini, di bagian pinggir-pinggirnya ini ada pamor wengkon seperti ini. Nah ini pamornya pamor wengkon kalau menurut saya loh ya, ini pamornya pamor wengkon. Tapi kalau dibaliknya sini, nah dibaliknya sini ada di bagian tengah ini ada semacam kayak pamor sodo lanang sobat. Nah berarti kalau kayak gini, tapi ini apa ya, kecil banget gitu loh, kecil banget. Nah berarti kalau memang ini adalah sodo lanang, berarti adalah pamornya pamor Tejo Kinurung kalau untuk dibaliknya ini sobat. Nanti biar di ini kira-kira diwarangi apa enggak ya enaknya ya. Karena kalau saya lihat dari teman saya, ini memang kerisnya sudah diwarangi, tapi untuk diwarangannya kayaknya warangannya kurang bagus ya. Jadi cuma munculnya kayak gini saja akhirnya. Nah, coba Anda amati. Ini pusaka ini kalau menurut saya tidak gampang berkarat sobat, pusakanya ini. Nah, memang dari bahannya, dari besinya memang kayaknya memang besi berkualitas. Nah seperti ini. Nah, pusakanya memang tebel banget. Pusaka ini sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah kalau Anda melihat di bagian sini, di bagian baliknya ini tidak ada sodo lanangnya di bagian tengahnya ya. Nah hanya di bagian sini kayak ada pamor seperti kayak pamor alif ya mungkin sobat ya. Nah di bagian ini
di bagian pejetannya atau berumbangannya ini ada pamor, yaitu pamor Telogo Membeng ini sobat. Nah, ini nanti biar enak, biar sama-sama tahu kira-kira pamornya apa, mungkin akan saya warangkan saja ini ke tukang warang saya biar tahu apakah ini memang pamornya Tejoginurung ataukah pamor Wengkon, ataukah pamornya ini bolak-baliknya berbeda. Yang satu pamornya Wengkon, yang satunya lagi pamornya Tejoginurung. Nah, biar nggak penasaran gitu sobat. Pusakanya bagus loh ini. Ini pusakanya bagus loh ini. Asik loh ini pusakanya memang. Nah, tebel banget ini kalau Anda melihat ini sobat. Saya jadi teringat dari salah seorang penonton saya, Mas. Dia pernah kalau nggak salah melihat di Taman Mini Indonesia Indah kalau nggak salah gitu ya. Bertanya kepada saya, Mas, pusaka HB kok maharnya kok mahal-mahal katanya gitu. Ya memang karena apa? Karena yang saya ketahui pun juga sobat, di dalam teman-teman gitu, teman-teman Tosan Aji, pusaka-pusaka estimasi tangguh HBPB itu ternyata memang mahal-mahal loh ya untuk di nominal maharnya. Mungkin karena apa ya? Karena pusakanya gagah dan hampir kayak utuh gitu. Oh, ini bagus loh ini memang pusakanya ini. Nah, kalau ada yang punya pendapat lain, Mas, itu masuknya di estimasi katakanlah PB ya, silakan monggo. Karena ini kapan hari pemiliknya bilang teman saya itu tangguhnya estimasi HB5 Mas katanya gitu. Oke lah, yang penting saya gini tak lihat pusakanya bagus. Nah, pusakanya bagus dan kayaknya ini masuklah di kriteria saya, masuk di kriteria pusaka yang berkualitas, maka akan saya mahari meskipun warangkanya ala kadarnya. Karena untuk diwarangka sobat, biasanya saya sudah punya tukang sendiri, jadi biarkan nanti tukang saya yang ini. Nah, kalau Anda melihat di sini sobat, sebenarnya peloannya ini bagus loh memang ya. Nah, peloannya ini bagus loh ini. Kayaknya ini peletnya pelet sembur ini. Kayu timuhu peletnya sembur emas mungkin ya ini. Nah, mungkin juga ini nanti kalau seumpama ini biar tak pertimbangkan gitu. Biar tak pertimbangkan nanti kalau seumpama ini kayaknya ini bagus, saya ini konsultasi dengan tukang saya. Kalau memang bagus nanti biar diganti untuk di pendoknya ini saja. Nah, pendoknya akan diganti. Karena apa? Karena kalau tak lihat di sini sobat. Nah, tak lihat ini. Nah, ini pas ini. Nah, ini pas. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya yang baru saja saya dapatkan. Keren loh ini sebenarnya. Kayu timuhu itu ternyata mahal loh ya. Ternyata mahal untuk di kayu timuhu itu. Kayaknya ini nanti bagus ini. Saya kok sangat yakin sekali ya, karena di sini kalau Anda melihat ada serat-seratnya ini sobat. Nah, selain dia ada pelet semburnya kayak gini, di sini pun juga ada serat-serat kayunya kayak gini. Ini kayaknya kombinasi yang sangat bagus ini nanti. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.